Jadi singkatnya waktu itu kita tuh hampir di-ban oleh semua negara ya. Karena apa? Karena kita belum punya undang-undang tentang transaksi elektronik. Maka undang-undang itu digagas oleh dua kampus, yaitu kampus UI di Jakarta dan kampus ITB, kampus Unpad di Bandung ya. Jadi ada Cyber Law dan juga ada IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kebetulan saya ada di dalam tim gabungan itu bersama Prof Henry Subianto, ya, Prof Henry selaku staf ahli dari Menteri Kominfo waktu itu. Kominfonya masih bernama Komunikasi dan Informasi, masih zaman Pak Samsul Maruf. Itu tahun 2003. Jadi kita tahu persis, ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk menersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada. Bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Maka kemarin saya juga mengerti kalau teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sangat mempertanyakan dan bukan menggugah ya, tapi mungkin akan mempersoalkan tayangan-tayangan TV yang dijadikan bukti. Tayangan TV itulah hak demokrasi, itulah hak media untuk kemudian menyampaikan. Kalau semua media tiba-tiba bisa digugat tayangannya kan parah. Nanti pemret atau host yang ada dipanggil selaku saksi, kan rusak negeri kita. Kalau itu, karena semua itu juga kalau media itu sudah ada undang-undang pokok pers, ya itu ada undang-undangnya sendiri tahun 99, tidak bisa kemudian langsung ditarik kepada undang-undang ITE. Jadi terima kasih juga untuk media yang sudah kita bersama menegakkan itu. Artinya apa? Artinya penggunaan undang-undang ITE itu sangat tidak tepat. Satu lagi, undang-undang ITE itu terpaksa dibuat waktu itu karena ketika pemilu tahun 2004 waktu itu ada hacking terhadap situs KPU. Ada situs itu jadi Partai Jambu, Partai Nangka. Itu digunakan undang-undang ITE karena ada data elektronik diretas oleh seseorang, diubah lagi, digunakan lagi. Nah yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan, ya. Kemudian siapa yang mengubah? Nggak ada yang mengubah. Seorang peneliti itu tidak mengubah data di sini. Kita hanya membaca data, ya, menyajikannya. Jadi tidak ada 0,0001% pun yang kita ubah dari data itu. Nggak ada. Kalau tampilannya beda, lah itu namanya adalah tampilan. Sama seperti Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya mohon maaf nih, saya pakai contoh Bu Soraya. Bu Soraya periksa, maaf nih ya Bu, periksa kandungan. Kemudian di situ diperiksa pakai USG. Kemudian di USG tampak, oh ini Ibu, maaf Ibu, positif. Ini bayinya, bagus banget. Terus kemudian bayinya ini gerak-gerak. Apa bayi dalam kandungan Ibu ini berubah? Tidak, ini hanya dibaca. Pembacaannya kalau misalnya bayinya itu dulu hitam putih, sekarang berwarna, ya itu adalah teknologi ELA yang saya pakai, ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemudian dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya. Ijazahnya Jokowi apa berubah? Tetap palsu. Ya, nggak ada yang berubah, ya. Jadi meskipun kita baca apapun, tetap. Nah, jadi itulah alasan kami untuk kemudian kami mengajukan pra-peradilan yang kedua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.